Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Jumat, hari yang penuh dengan barokah. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, analis trading dari Amarket. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang analisa harian, baik itu teknikal maupun fundamental yang terjadi pada hari ini. Seperti kita ketahui semuanya bahwa the breaking news hari ini ya, terjadi serangan di Ukraina, pembangkit listrik tenaga nuklir telah diserang mengakibatkan pergerakan harga berubah dengan cepat ya. Baik itu di mata uang Euro USD sampai dengan kripto. Oleh karena itu trader semuanya, tanpa membuang waktu lama lagi, mari kita mulai analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader, kita akan mulai analisa harian kita pada hari ini teknikal. Kita mulai dari Euro USD. Seperti yang kita lihat bahwa hari ini Euro USD benar-benar terjadi pergerakan yang sangat luar biasa, di mana Euro USD tembus sampai ke titik terendah baru di level 1.1020. Ini adalah level yang paling terendah, walaupun setelah itu dia naik lagi di 1.1050 ya. Awalnya 1.1020, dia naik lagi ke 1.1020 ya, 50 ya. Hal ini terjadi karena pembangkit listrik tenaga nuklir di Saropisa ya, Saropisa salah satu kota di Ukraina ya, diserang oleh pasukan Rusia. Ini membuat pergerakan mata uang benar-benar membuat dolar menguat, mata uang lain juga terpengaruh terhadap kejadian yang barusan saja beberapa menit yang lalu terjadi. Selain itu juga trader bisa lihat bahwa Euro USD dia berada pada retracement ya, cepat menuju ke 1050. Awalnya 1020 dia naik ke 1050. Setelah posisi terendah pada tahun 2022 ini di 1.1010 dalam beberapa jam yang terakhir. Kita bisa lihat prinsipnya trader, kejadian yang terjadi ini dia membuat pergerakan di seluruh mata uang yang mempunyai korelasi dengan dolar Amerika. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan coba melihat di platform bagaimana prediksi hariannya, prediksi hari ini. Oke, kita lihat di sini trader semuanya Indonesia. Kita lihat di Euro USD. Seperti yang telah kemarin ya, saya memberikan grafik tren di sini ya, tren line. Saya masih tetap memperkirakan bahwa pergerakan bearish akan semakin kuat, masih semakin kuat ya. Semakin perang yang terjadi semakin membuat pergerakan mata uang ini semakin menurun. Hari ini seperti yang tadi telah saya bilang bahwa pergerakannya itu menurun ya. Dia sempat titik terendahnya itu di 1.1010 ya. Setelah itu dia mengalami sedikit perubahan, sedikit naik ya. Tapi prinsipnya trader semuanya, kalau trader lihat di sini, ini adalah pergerakan harian pada hari ini ya. Saya memberikan horizontalnya, support resisten ya. Dia berada itu coba kita lihat. Oke, 1.1091 sampai poinnya 1.1091 ya. Dan titik terendah 1.1091 ya. Ini adalah pergerakan selama harian ya. Ini orang bilang pergerakan harian dari mata uang Euro USD. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini setelah pembukaan pasar Asia ya, agak sedikit wait and see, dia turun, benar-benar trader semuanya dia turun sampai ke titik terendah di sini. Ini adalah harga terendah pada tahun 2022. Setelah itu dia menggunakan sedikit koreksi. Tapi kalau trader bisa lihat di sini ya, di sini dengan jelas bahwa harga dari Euro USD ini kalau kita menarik garis trend line ya, kita bisa menarik sini, prinsipnya gini ya. Nah, seperti kayak gini.
kemungkinan besar kalau prediksi saya ya, dia itu akan menuju sampai titik sini. Walaupun secara garis besar ya, secara garis besar dia akan bearish. Tapi apabila nanti di pasar Eropa mulai ya, pembukaan pasar Eropa, saya masih bisa memprediksikan bahwa dia akan sedikit mengalami pergerakan, dia akan sedikit bullish sampai ke 1.10572 ya. Dan apabila dia menembus pergerakan ini, dia akan bisa naik terus ya. Dia akan bisa naik terus menurut di titik dia akan naik terus ke atas ya Bapak Ibu semuanya ya. Dia akan naik terus, tapi kalau saya memperkirakan bahwa dia akan berusaha menyentuh ke 1.10556 ya, di sekitaran sini. Nah, ini dia. Untuk bisa sampai ke titik resisten 1 maupun titik resisten 2 di 1.1089819 menurut saya itu sangat jauh dari harapan, walaupun hari ini akan terjadi non-farm, tapi secara garis besar dia masih akan bisa terus mengalami peningkatan sampai ke level di sini 1.10550. Nah, ini adalah pergerakan dari Euro USD ya. Tetapi secara garis besar trader bisa lihat secara garis besar ya. Kalau kita lihat di sini secara garis besar dia masih tetap mengalami penurunan dan tren bearish masih tetap kuat. Ini bisa ditambahkan apabila kita lihat dari indikator yang terjadi ya, dia akan berusaha, ini adalah moving average ya, berusaha menembus moving average di sini ya, tapi menurut saya masih sangat jauh, masih mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk lebih turun lagi. Ya, kita bisa lihat juga di sini ya, dari MACD maupun RSI di sini kita bisa lihat dua indikator ini dia menunjukkan bahwa pergerakan dari, terutama untuk RSI ya, pergerakan dari pasangan mata uang ini dia masih tetap melakukan pergerakan di mana berusaha untuk sedikit naik ya. Dia dari oversold dia menuju ke overbought, tapi secara garis besar prediksi hari ini dia akan benar-benar bearish. Begitupun juga kalau kita lihat di MACD di sini ya, momentumnya mengarah lebih banyak ke proses bearish ya. Oke. Itu adalah sebagian berita dari Euro USD ya. Prediksi Euro USD hari ini kita bisa lihat di sini ya. Prediksi Euro USD dengan jelas bahwa bearish masih memegang peran penting dalam pergerakan mata uang Euro USD pada hari ini. Oke, kita beralih ke pasangan mata uang lainnya, trader semuanya. Kita beralih ke pasangan mata uang lainnya ya. Untuk pound sterling dolar Amerika. Kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa untuk mata uang pound sterling dan dolar Amerika ya, pernyataan dari Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, mengenai outlook kebijakan dari The Fed selama perdagangan sesi Amerika kemarin telah membantu dolar Amerika ini semakin mempertahankan kekuatannya. Di saat dolar Amerika semakin menguat, akan terjadi pelemahan di pasangan mata uang lainnya. Sebenarnya sangat simple trader semuanya. Semua kunci dari trading adalah di dolar Amerika. Kita sangat tahu bahwa dolar Amerika memegang peranan penting dalam perdagangan dunia. Hampir 80% perdagangan dunia ditentukan oleh dolar Amerika. Oleh karena itu, di mana ada pergerakan dolar Amerika, dia akan memberikan kekuatan terhadap pergerakan mata uang lainnya. Oke, kita lanjut. Pound sterling dolar Amerika GBP USD dia kembali ke posisi 1.3350 ya, setelah penurunan tajam. Setelah turun dia agak sedikit naik dan posisi sekarang di seputaran 1.3350 ya. Hal ini juga terjadi karena serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap pembangkit tenaga nuklir di Ukraina. Sampai itu juga trader semuanya kita bisa lihat di sini bahwa peperangan Rusia dan Ukraina ini ya, menurut Jerome Powell, bahwa
dampaknya terhadap ekonomi Amerika tidak terlalu besar, ya. Ini bukan perang Amerika, trader semuanya. Ini perang di belahan dunia lain. Jadi dampak dari perang tersebut tidak terlalu mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Amerika, dolar Amerika. Malahan dengan adanya peperangan tersebut, dolar Amerika semakin menguat, trader semuanya. Akibat dolar Amerika menguat, emas meningkat, ya, minyak meningkat, semua berpengaruh. Ya, Euro USD-nya menurun, GBP USD-nya menurun. Nah, oleh karena itu, saya sangat sepakat dengan perkataan dari Jerome Powell bahwa perang ini tidak terlalu mempunyai dampak besar terhadap perekonomian Amerika. Malahan sebaliknya, perekonomian Amerika semakin membaik dengan adanya perang ini. Luar biasa, ya. Oke. Kita coba lihat sekarang di platform GBP USD. Oke, kita lihat, trader. Oke, seperti yang telah saya bilang duluan bahwa GBP USD tetap masih ada momen hari ini untuk bearish, ya. Apalagi nanti ada news, kita akan lihat bagaimana pergerakan newsnya yang akan terjadi, ya, pada hari ini. News yang sangat luar biasa akan terjadi yang akan mempengaruhi pound sterling, dolar Amerika. Secara garis besar, trader bisa lihat di sini ya. Secara garis besar, mata uang ini, pasangan mata uang ini masih tetap akan terjadi trend bearish selama satu hari ini. Masih tetap ada kemungkinan trend bearish. Ya. Semua tergantung dari kejadian geopolitik peperangan yang sedang terjadi pada saat ini. Oke, kita coba lihat turunin lagi time frame-nya. Di sini sangat jelas pergerakannya trader semuanya. Kalau trader bisa lihat ya, dia udah menyentuh di titik, dia sudah menyentuh dia sedang berusaha untuk menyentuh sampai di poin 1.33467. Ya. Saya bisa memprediksikan bahwa apabila dia menyentuh poin ini, ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan menembus dan dia akan coba mempertahankan posisinya, ya. Nah, tapi secara garis besar menurut saya dia akan turun. Ya. Ini cuman orang bilang regresi aja setelah penurunan akibat peperangan yang terjadi barusan, penyerangan pembangkit listrik tenaga nuklir, ya, dia sedikit mengalami penurunan. Di sini terjadi regresi sedikit untuk menekan terhadap pergerakan dari dolar Amerika. Tapi secara garis besar kalau saya lihat di sini ya, secara garis besar untuk time frame 1 jam, oke, dia naik, dia bullish. Tapi kekuatan bullish dia akan kita melihat sampai apakah dia bisa menembus poin di sini. 1.33462. Ya. Apabila dia bisa menembus, dia akan coba berusaha untuk tembus lagi di poin sini. Ya. Oleh karena itu menurut prediksi saya untuk dia bisa sampai ke titik resisten 1 di 1.33698 menurut prediksi saya itu masih sangat terlalu jauh dari perkiraan. Jadi dia cuma akan berkisar di antara 1.33146 titik support awal sampai ke 1.33580 sebagai resisten, ya, sebagai nilai resisten di sini. Oleh karena itu trader bisa lihat ya, dia akan bergerak cuman di seputaran ini aja, ya. Dia bergerak di seputaran kanal yang telah saya buat. Sebenarnya paling simpel trader semuanya. Untuk kita bisa menganalisa, pertama yang harus kita lihat dulu adalah time frame selama satu hari. Arah pergerakan satu hari ini kayak gimana? Setelah arah pergerakan satu hari, kita bisa turun ke arah pergerakan yang lebih kecil lagi. Dari sini sangat jelas trader bahwa arah pergerakannya itu akan kemana. Sangat jelas. Dari sini sangat jelas trader. Oke. Di sini ya. Di sini dia udah di sini moving average 20 dia udah tembus ya. Jadi setelah dia tembus ada kemungkinan besar dia akan naik ya. Tapi kalau di time frame 1 jam dia masih berusaha untuk menembus. Tapi di time frame 30 menit dia udah menembus dan dia akan berusaha naik. Oleh karena itu saya memprediksikan dia akan bergerak cuma di seputaran sini aja. Sampai 1.3355
33536 ya. Dia akan bergerak di seputaran ini aja ya. Apabila dia menembus sini, oke, dia akan lanjut terus ya. Tapi apabila tidak, dia akan bergerak balik lagi. Dia berputar segini aja. Tapi secara garis besar ya, dia akan bearish pada hari ini. Ya. Oke, demikianlah prediksi dari GBP USD trader semuanya. Sekarang kita coba balik lagi ke gold. Nah, ini dia. Ini yang sangat luar biasa. Gold naik secara luar biasa. Saya udah bilang dari awal bahwa akibat penyerangan beberapa jam yang lalu, semua berubah. Gold semakin naik, Euro USD, GBP USD menurun, ya. Dan kita lihat di sini bahwa gold kembali ke puncak, ya. Dia berada di level 1950, ya. Dia menuju ke 1950. Dia berada kembali lagi ke puncak, ya. Karena kita sudah tahu bahwa militer Rusia melakukan penyerangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina, ya. Harga emas bergerak lebih tinggi pada gelombang terbaru, ya, menghindari resiko di tengah penembakan pembangkit listrik tenaga nuklir, ya. Akibat dari perang penembakan pembangkit listrik tenaga nuklir beberapa jam yang lalu membuat harga emas ke puncak lagi. Dia menaik lagi, naik dan naik terus. Kita tidak tahu sampai posisi di mana ya, tapi dia akan terus selama peperangan terjadi. Harga emas akan punya peluang besar naik dan naik. Ya. Oke, harga emas dapat rally lebih lanjut pada sikap pengetatan dari The Fed. Ya, pernyataan dari Jeremy Powell ya, dia mengatakan bahwa mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 BPS ya, 0,5% bertepatan dengan krisis Ukraina dan inflasi yang melonjak. Dari sini kita bisa lihat bahwa emas semakin perkasa. Semakin hari semakin naik dan naik terus. Oleh karena itu untuk berinvestasi ya, emas adalah salah satu sangat wajar trader di saat ada kejadian peperangan seperti kayak gini ya. Para investor ya selalu akan mencari aman. Cara amannya adalah mereka akan mengalihkan investasi mereka ke emas. Oleh karena itu harga emas akan naik dan naik terus. Ya. Oke, sekarang kita lihat platform dari gold. Oke, trader di sini gold sudah sangat jelas di sini bahwa di time frame 1 hari pergerakannya akan naik ya, bullish, sangat kuat. Jadi kalau di sini pergerakan selama 1 hari, saya memberikan support dan resisten itu berada di 1928.91 sampai 1950.30. 950 titik yang paling tertinggi hari ini ya. Titik paling tertinggi hari ini, tapi trader bisa lihat semuanya bahwa setelah dia menembus titik yang paling tertinggi hari ini ya, dia menembus titik paling tertinggi hari ini, trader bisa lihat bahwa ya, oke, dia kita pakai timer 1 jam dulu. Nah, bisa lihat kalau dia menembus titik tertinggi kali hari ini, trader ya. Oke. Nah, apa yang terjadi? Dia adakan sedikit koreksi. Ya. Dia adakan sedikit koreksi. Oleh karena itu kalau trader lihat di sini ya dia turun ya. Dia turun, tapi dia udah menembus 1.950. Ya. Itu adalah titik yang paling tertinggi. Nah, oleh karena itu saya masih bisa menganalisa dan memprediksikan bahwa dia masih akan tetap bergerak naik. Ya. Dan kalau prediksi saya, andaikan dia terjadi koreksi, ya mungkin di level ini yang paling masuk dalam logika. Ya, 1941 ya, itu yang paling masuk logika. Tapi 1941 sampai 1947 di sini ya. 1947 466 ya. Ya, tapi untuk bisa dia sampai ke titik yang lebih tinggi, wah itu membutuhkan pergerakan yang sangat luar biasa itu kalau menurut saya. Karena di resistennya 1955 dan 1959 ya, itu kalau menurut saya mungkin bisa, tapi minggu depan setelah hari Senin, karena kita akan lihat pergolakan politik yang terjadi di Ukraina sampai posisi di mana. Tapi secara garis besar ya, kita bisa melihat bahwa
arah pergerakannya ini masih memberikan kekuatan untuk terjadinya bullish, masih memberikan kekuatan untuk terjadinya bullish ya. Oleh karena itu untuk para trader semuanya bisa melihat di sini ya untuk mengambil posisinya bahwa prediksinya masih akan terjadi kenaikan pada mata uang, pada aset gold ya. Oke, kalaupun dia turun ya dia mungkin ya turun tidak terlalu jauh, mungkin di poin kalau menurut prediksi saya poin yang paling terendah hari ini mungkin 1934 ya 1934, tapi kalau prediksi saya dia akan naik terus. Dia akan naik terus dan 1946 adalah nilai yang wajar untuk pergerakan gold pada hari ini. Oke. Sekarang kita masuk ke brand, tapi kita masuk ke brand, kita lihat dulu di sini trader. Untuk brand ya atau minyak, kita lihat minyak lebih tinggi ya, dolar meningkat, menembakkan di mana-mana perang, harga minyak lebih tinggi karena hari ini semua seputar dari penembakan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang terjadi ya. Dia semakin tinggi lagi ya. Oleh karena itu trader bisa lihat di sini ya. Minyak rally terus ya, masih ada terjadi koreksi. Di samping itu juga dampak, walaupun ada dampak bearish yang terjadi ya, ada beberapa hari ini agak sedikit penurunan, tapi secara garis besar minyak akan tetap mengalami kenaikan ya untuk beberapa hari ke depan. Selama ada perang, harga minyak akan sangat berpengaruh dan akan naik. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa untuk OPEC dia berusaha untuk menstabilkan harga minyak. Oleh karena itu harga minyak tentu saja naik mengingat nuklir merupakan sumber energi alternatif. Pasar minyak juga masih fokus apakah produsen OPEC Plus, Arab Saudi dan Rusia akan meningkatkan produksi pada bulan Januari ini. Oleh karena itu kenapa distabilkan ya, naik tapi harus bisa lihat di sini bahwa OPEC juga minyak kenapa masih walaupun minyak naik tapi OPEC masih punya kekuatan untuk mengatur, OPEC punya kekuatan untuk mengatur harga pergerakan minyak pada hari ini. Ya, harga pergerakan minyak pada hari ini. Oleh karena itu trader semuanya, trader bisa lihat di sini bahwa harga pergerakan minyak naik ya, walaupun ada sedikit koreksi pada hari ini. Oke, kita lihat ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana pergerakannya. Oke, cara garis besar trader selama dia naik hari Rabu ya, hari Rabu kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini dia sampai menembus titik 115 ya, poin 04 ya per barrel. Dia sempat naik kemarin ya, dia menuju ke titik poin tertinggi 119, tapi setelah itu dia mengalami penurunan ya, dia mengalami penurunan ya, sedikit koreksi dan hari ini dia akan berada di seputaran, hari ini dia berada di seputaran 110 sampai 114. 110 sampai 114 ya. Dia berada di seputaran situ 110 sampai 114 ya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini sudah sangat jelas ditentukan bahwa pergerakan ini akan semakin naik terus ya. Kalau menurut prediksi saya dia udah menembus nih. Dia udah menembus di sini dan kalau kita lihat di RSI-nya juga, RSI memberikan kekuatan untuk dia menuju ke overbought ya. Dan momentum yang terjadi semakin besar, semakin menguat ya. Dan kalau saya lihat di sini ya, prediksi saya bahwa dia akan berusaha sampai di 113. Apabila dia udah menembus 113, dia bisa menembus lagi ke atas. Tapi menurut prediksi saya dia akan bergerak di seputaran sini. Dia akan bergerak seputaran sini ya. Antara 112 sampai dengan 114. 113 di sini. Ya, dia akan berusaha menembus di sini. Ya. Oke. Trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas pergerakannya. Kita lihat sudah sangat jelas pergerakannya. Ya, masih bisa ada kemampuan, orang bilang masih bisa punya peluang untuk turun lagi ya, masih bisa punya peluang turun lagi, tapi secara garis besar dia akan sedikit agak naik di sini.
trennya bearish, tapi dalam beberapa jam ke depan akan terjadi kenaikan dalam pergerakan mata uang ini. Oke, selanjutnya trader, selanjutnya kita akan lanjut terus di cryptocurrency. Kita akan masuk di kripto. Kita bisa lihat di sini, saya siapin dulu. Oke. Untuk kripto, informasi terkini dari kripto adalah 75% investor di pasar negara-negara berkembang menginginkan bahwa kripto harus lebih banyak lagi. Ya, jadi kripto udah berpindah ke negara-negara berkembang dan keinginan negara-negara berkembang supaya kripto lebih banyak lagi semakin besar ya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat juga informasi bahwa Bitcoin mengembalikan keadaan ya pada tanggal 4 Maret ini berakhir setelah rilis besar 14% ya. Dia berada di atas 43.000 ya. Dia mengkonfirmasi decoupling dari pasar tradisional. Prinsipnya dia bergerak di sekitar situ. Nanti setelah ini kita akan masuk di analisa teknikalnya. Begitu juga harga Ethereum selain Bitcoin, kita bisa lihat juga mata uang kripto yang lainnya, Ethereum mendekati 2,8 ribu ya, 2.800 ya. Oke, kita sekarang coba masuk di platform. Oke, trader bisa lihat sini. Seperti yang telah saya lihat dan saya bilang, minggu ini saya memprediksikan dia itu dari 34 sampai ke 42. Untuk bisa menembus 45 sangat luar biasa ya. Menembus 45 sangat luar biasa. Tapi minggu ini menurut prediksi saya dia akan bergerak sekitar situ. Dan untuk hari ini ya pergerakan kripto ini menurut prediksi saya dia akan sedikit menurun. Dari 42 sekarang resistennya di 41. Ya, dari 43 dia turun ya, dia turun. Dan kalau menurut prediksi saya trader semuanya, prediksi saya setelah dia menembus di level sini di 41 dia akan sedikit menurun sampai ke titik 40. Jadi 40.000 adalah harga yang sangat maksimal untuk pergerakan kripto Bitcoin pada hari ini. Coba kita lihat lagi. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini untuk RSI pergerakannya masih seputar overbought ya. Overbought ditambah lagi MACD momentum semakin besar untuk terjadi penurunan ya. Bisa dilihat juga bahwa pergerakan dari mata uang dari kripto ini dia masih bergerak 42.000 ya, tapi menurut saya 43 sampai 42.000 adalah nilai yang paling maksimal untuk kripto pada hari ini ya. Nilai yang paling maksimal ya 41 lah, 41 ya. 41 setelah kemarin 43, 40 sampai 41 adalah nilai yang paling maksimal. Sekarang dia berada di 41 ya. Nah, oleh karena itu kalaupun terjadi penurunan ya, kalaupun terjadi penurunan pada hari ini, dia akan berusaha sampai ke level 41 sini ya, 41-an lah, 41 ya. Untuk bisa sampai ke 40 menurut saya masih sangat memerlukan kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak tahu trader semuanya. Ya, hari ini ada non-farm dan kita sangat paham bahwa kripto sekarang sangat tergantung dari berita-berita ekonomi yang terjadi. Kalau dulu kripto tidak terutama Bitcoin ya, tidak terlalu tergantung ya, tapi sekarang sudah ada korelasi antara kripto, Bitcoin dalam hal ini dengan rilis-rilis berita yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika. Ya. Oke, trader semuanya kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya kita akan lihat kalender ekonomi. Oke, kita masuk kalender ekonomi. Nah, untuk kalender ekonomi hari ini harus dilihat dengan seksama bahwa pada pukul 16.30 ada PMI konstruksi. Dia sangat mempengaruhi pound sterling ya. Selanjutnya pada 20.30, nah ini non-farm trader. Non-farm perkiraan sebelumnya itu sebesar 467k ribu ya. Diperkirakan 400. Tapi yang paling sangat luar biasa sini adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ya. Setelah itu lanjut ke informasi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di sini trader semuanya dilihat. Sebelumnya 4% ya.
Sekarang 3%, 3,9. Dari sini bisa dilihat bahwa pengangguran semakin berkurang. Artinya perekonomian Amerika semakin menuju ke stabil ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar ya dolar Amerika akan menguat. Oleh karena itu, kalau menurut prediksi saya, untuk hari ini, seperti yang telah saya bilang, di luar terjadinya peperangan yang terjadi, dolar Amerika semakin menguat. Oleh karena itu, kita akan melihat setelah pasar Eropa buka, menuju pasar Amerika, dan pasar Amerika dimulai. Prinsipnya sangat simpel. Biasanya kalau pasar Eropa dibuka, artinya kekuatan euro, mata uang Eropa akan sedikit menguat karena di saat itu orang Amerika lagi tidur ya. Tapi setelah pasar Amerika buka, ya, dolar akan menekan mata uang lainnya. Oleh karena itu kita akan lihat di sini berdasarkan fundamental yang terjadi, ya, terutama tentang tingkat pengangguran yang menurut perkiraan 3,9%, itu artinya diprediksikan bahwa penguatan sangat besar terjadi di dolar Amerika. Ya. Oke, trader semuanya, kita sudah sampai ke akhir acara ini. Saya mengucapkan terima kasih karena hampir selama 30 menit kita bisa melihat prediksi ekonomi harian, analisa trading harian dari Amarket. Saya berharap semoga analisa trading harian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, analisa, dan analisa. Karena tugas seorang trader adalah menganalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa trading harian berikutnya bersama Market. Selamat siang.